Poltekkes Kemenkes tidak Poltekkes Kemenkes yang telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Pertama-tama dan paling utama, marilah senantiasa kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya jualah kita telah dapat berkumpul di aula TPA Istiqomah ini, yang mana aula ini belum selesai. Sebenarnya untuk TPA tapi belum selesai. Jadi pakai untuk rapat dulu boleh, walaupun TPA juga bisa dipakai untuk rapat. Jadi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Selanjutnya pula tidak lupa kita sampaikan selawat beri salam kepada junjungan kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamnya, alam yang penuh dengan keberadaban seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, saya tidak memperpanjang mukadimah. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama bacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi acara kita pada malam hari ini yaitu sebagian acara itu acara anak Poltekkes. Karena kita selama RT itu berdiri belum pernah cuma berapa kali lah dia selama 5 tahun, 3 tahun, 3 tahun lah 11 tahun nambah jadi RT, cuma kita rapat pemilihan RT itu lah. Nah, jadi malam itu karena anak Poltekkes kalau ada acara, kebetulan kita berembuk di situ, berembuk. Beliau anak-anak itu Pak ada paparan acaranya di situ, apa-apa yang tidak diadukannya di RT 17 itu. Jadi kalau biar dia yang maparkan sendiri apa-apa kegiatan tolong dibantu. Jadi satu-satunya RT yang open terhadap anak-anak mahasiswa cuma RT 17. Tengoklah berapa kali anak mahasiswa mau masuk terus ke RT 17 karena warganya dianggap baik-baik, ramah-ramah, menerima mereka dengan senang hati. Jadi pula saya minta tolong juga dibantu kalau anak-anak butuh datang. Karena kita tidak tahu, kita juga punya anak, aku juga punya anak. Kita suatu saat magang di luar seperti mereka itu, harapan saya dibantu juga oleh warga di tempat dia magang. Jadi sama-sama kita saling bantu anak-anak kerusuh kita. Nah, jadi aku kita mohon maaf dengan anak-anak. Iko senang iko tidak dipaksa ya. Bukan Pak kamu orang melapor pulau kilosen kami dipaksa ke PT suruh nyiapkan kue ya. Ya. Jadi jangan sampai Pak, ambo kenai. Kalau kamu orang tidak nyiapkan kami bisa pakai kas RT bisa. Cuma karena ada kamu orang nak nyiapkan ya lebih bagus itu. Nah, kalau tidak ada juga tidak masalah. Karena kami belum pernah ada musyawarah seperti itu. Karena lama aja lah 11 tahun lama jadi RT, mungkin Iko baru musyawarah yang kami anggap besar lah istilahnya. Karena lah tiga periode anak Poltekkes termasuk di situ, ada anak unit satu di situ di rumah Batu-Batu ada anak unit satu 16 orang juga. Kemudian kalau 2 periode atau 3 periode di situ. Jadi anak-anak itu berapa kali keluar juga kami terima kasih banyak Pak, misalnya warga Bapak baik-baik, enak-enak, orangnya ramah-ramah, nerima kami. Karena aku juga pesan setiap acara yasinan tolong dibantu, karena kita tidak tahu suatu saat kita mungkin ketemu anak-anak kita juga magang sampai kalau orang nerima anak-anak kita dengan bagus kan kita senang masalah itu kan. Nah, jadi aku cuma buka aja ya, buka. Jadi kalau tolong diskusikan dengan warga apa-apa kegiatan yang kamu orang gue. Terus secara hidroponik terbekalai itu hidroponik buah terbekalai. Jadi maksud aku selesai kamu orang PKL apa magang itu ada kesan kamu orang tinggal kan. Pertama hidroponik itu kan sayurnya bisa makan. Jadi kamu orang itu panennya 2 minggu itu. Kamu orang selesai panen orang dapat sayur. Jadi kesan bagusnya ada misalnya. Kalau anak unit dia nanam di situ di jembatan, ada tanaman yang bertengok sudah bersihkannya tadi. Maaf itu hancur sebuah, masalah lah. Jadi seluruhnya
acara malam itu persilakan kan apotekes. Mang, sudah mang. Jadi kalau apa bentuk acaranya kita rapat, kita musyawarah di situ, musyawarah untuk menemukan satu kata mufakat. Jadi itu intinya. Jadi saya mohon maaf ya snacknya, bukan tidak dipaksa, tidak ikhlas kan? Nah ikhlas, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi saya serahkan kepada MC-nya, katanya ada MC-nya tadi. Silakan untuk membuka acara pada malam hari itu dengan secara resmi. Saya persilakan. Ayo. Oh iya. Iya silakan. Kamu baik belum, Mabo? Aku sampai buat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua RT 17 Lempul, yang kami hormati para tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan musyawarah masyarakat kelurahan kepada masyarakat Lempuying RT 17. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat nanti. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara itu, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pada kegiatan malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, doa. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, penutup. Hadirin sekalian, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan membacakan lafal basmalah. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Kelompok Praktik Klinik Perawatan di RT 17 yang akan disampaikan oleh Indo Putra Alidayanto. Pada Indo disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu warga RT 17 Kelurahan Lempuying. Kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah. Oke. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa datang ke sini untuk menghadiri kegiatan kami, yakni musyawarah masyarakat kelurahan RT 17 RW 03 Kelurahan Kuala Lempuying. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat rahmat beliaulah kita berada di alam yang terang-terang ini. Baik, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Sebelumnya di sini saya selaku ketua kelompok dari kegiatan praktik klinik perawatan
Jadi Bapak Ibu, kami ini merupakan mahasiswa jurusan keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, dan pada saat ini mulai tanggal 12 kemarin dari hari Senin berarti kami itu sudah melaksanakan kegiatan serah terima di aula Kelurahan Lempuing. Jadi untuk mulai tanggal 14 kami itu kegiatan di RT 17 ini. Jadi malam ini tujuan kami mengundang Bapak Ibu semua itu untuk melakukan musyawarah, yang mana tujuan dari musyawarah Baterainya itu baterai ikon. Cari baterai baru dulu lah. Baterainya dan lah itu alkalin baterai. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan dari musyawarah pada malam hari ini itu untuk menentukan antara kita mufakat, yang mana kami ini sudah sebelumnya melakukan pengkajian atau penjajakan ke rumah-rumah warga, sekaligus kami juga sudah survei lahan, yang mana kami sudah menemukan beberapa masalah di RT 17 ini. Nanti dengan adanya kegiatan ini kita bersama diskusi bagaimana cocoknya untuk kegiatan 1 minggu ke depan itu, apakah warganya setuju, apakah warganya ada yang mau menjadi istilahnya kader atau penggerak dari warga untuk membantu kami. Jadi perlu disampaikan Bapak Ibu, kami ini di sini hanya sebagai fasilitator. Jadi kami juga mengajak Bapak Ibu untuk ikut serta aktif. Jadi bukan hanya kami yang aktif, jadi harapannya nanti kedepannya kalau kami melakukan kegiatan di RT 17 ini, Bapak Ibunya semua ikut serta datang dan meramaikan kegiatan kami. Kemudian saya juga mewakili anggota kelompok saya meminta izin untuk kedepannya melakukan kegiatan di sini, dan tolong didukung. Dan apabila nanti selama kegiatan kami ada perbuatan atau salah kata dalam interaksi sama warga di RT juga, mohon dimaafkan ya Bu, namanya manusia, kadang hilaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya nanti kita akan diskusi, nanti ada sesi diskusi. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya apa saja yang mungkin ada masukan dari warga-warga di sini untuk kegiatan kami. Saya rasa cukup sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan pada malam hari ini dari Ketua RT Lempuing. Kepada Bapak Dahlan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak banyak lagi tadi saya banyak ngecek lamun yang gitu lah. Jadi terima kasih atas kehadirannya bapak-bapak, ibu-ibu di aula TPA Istiqomah ini. Mohon maaf seandainya terdapat kekurangan atau salah tempat, kurang layak, kami mohon dimaafkan. Kalau adanya aula kita sementara. Nah, pinjam salimati dan pinjam gedung orang Bandung. Jadi kita apa dulunya aja, kita musyawarah. Jadi sekali lagi saya sampaikan, cuma disinilah yang masyarakatnya dianggap anak-anak yang sudah open terhadap anak mahasiswa. Jadi tolong dibantu kegiatan mahasiswa ini, apa-apa yang dibutuhkan tolong dibantu. Apa perlu data, apa perlu apa, nanti tolong dibantu.
Jadi kegiatan musyawarah pada malam hari ini saya buka dengan membacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kami sampaikan. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Tentunya agar kegiatan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita memberikan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Direri Putra Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, berdoa agar kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjalan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah keberkahan dan rahmat-Mu pada acara ini. Jadikanlah acara ini sebagai sumber kebaikan, ilmu yang bermanfaat, dan amal soleh bagi kami semua. Mudahkanlah segala urusan kami dalam mengikuti acara ini, ya Allah. Ya Allah, ya Wahid, kami memohon kepadamu, bimbinglah kami agar dapat menjalankan kegiatan ini dengan baik dan benar. Lindungilah kami dari segala kesalahan dan kehilapan. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan satukanlah kami dalam jannah-Mu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kini kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh mahasiswa praktik keperawatan mengenai data hasil pengkajian, yang mana data ini memaparkan masalah kesehatan yang terjadi di ET17 dan akan kita diskusikan bersama-sama. Kepada perwakilan mahasiswa Poltekkes, kami persilakan untuk penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tari Diastara Putri. Saya merupakan perwakilan dari teman-teman kelompok saya, di mana dengan berdirinya saya di sini yaitu akan menyampaikan beberapa hal yang kami temukan dari hasil pengkajian yang telah kami lakukan, itu sejak tanggal 10 sampai tanggal 15 April, di mana dari tanggal 10 hingga 12 itu kami sudah melakukan pengamatan secara lintas tentang lingkungan, kemudian batas-batas wilayah dan juga karakteristik dari warga RT 17 RW 3 Kelurahan Lempuy ini. Kemudian juga pada tanggal 13 sampai tanggal 15 itu kami melakukan pengkajian door to door atau melakukan pengkajian dengan mendatangi Bapak dan Ibu sekalian di rumah, kemudian langsung memberikan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan beberapa data yang akan kami paparkan pada malam hari ini. Di mana data yang akan kami paparkan ini adalah data yang berpotensi akan menjadi masalah kesehatan bagi warga di RT 17 RW 3 Kelurahan Lempuy ini. Jadi mohon untuk disimak dan mungkin nanti akan menjadi bahan untuk diskusi kita mengenai kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan yang bertujuan dan mengupayakan pemberantasan dari masalah sehingga tidak masalah ini tidak terus-menerus terjadi dan bisa dikurangi. Baik.
Jadi di sini kami pada tanggal 10 itu sudah datang ke rumah Pak RT kemudian untuk menanyakan berapa jumlah kakak di RT 17 ini, dan kami mendapatkan informasi dari Pak RT itu ada 50 kakak kurang lebih. Nah, namun pada saat pengkajian kami dari tanggal 13 hingga tanggal 15 dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga ini, kami mendata sekitar 35 kakak yang bisa ditemui pada 3 hari tersebut. Jadi didapatkan pada frekuensi penduduk berdasarkan umur, itu umur 0 sampai 5 tahun ada 4 orang dengan persentase 4%, kemudian usia 6 sampai 12 tahun itu ada 25 orang dengan persentase 17%, kemudian usia 13 sampai 21 tahun yaitu ada 26 orang 17%, kemudian usia 22 sampai 49 tahun ada 70 orang dengan persentase 47%. Kemudian usia di atas 50 tahun itu ada 22 orang dengan persentase 15%. Kemudian dengan berdasarkan jenis kelamin itu laki-laki yang kami data itu ada 74 orang dengan persentase 49,6%. Kemudian perempuan itu 75 orang dengan persentase 50,4%. Jadi total yang kami kaji atau kami data itu ada 149 orang. Kemudian ada tingkat pendidikan yaitu ada SD 33 orang, SMP 26 orang, SMA 58 orang, S1 ada 10 orang, dan S3 ada 7 orang. Kemudian untuk pekerjaan dari kepala keluarga yaitu ada petani 5 orang, kemudian ada PNS 1 orang, pensiunan 1 orang, buruh 17 orang, yang tidak bekerja ada 1 orang, kemudian wira swasta 6 orang, supir 1 orang, berkebun 2 orang, dan pedagang 1 orang. Nah, data-data ini kami tekankan kami dapatkan dari 35 kakak. Kemudian dari 35 kakak ini yang sudah kami datangi langsung ke rumah kemudian mendata, itu ada beberapa data yang menurut kami ini bisa berpotensi menjadi masalah kesehatan bagi warga di RT 17 ini. Yang pertama itu adalah pembuangan sampah. Bisa Bapak dan Ibu lihat ini ada persentasenya kami lampirkan di sini, di mana terlihat frekuensi pembuangan sampah penduduk itu lebih dari sebagian, yaitu 54,5% penduduk itu membakar sampah. Jadi di sini kan ada yang tempat pembuangan umum di sungai, ditimbun, dibakar, kemudian ada yang di tempat itu 54,5%-nya penduduknya itu membakar sampah daripada maksudnya diangkut gitu, ada yang ngambil. Nah, kemudian pada pemanfaatan pekarangan rumah itu ada 50% pekarangan penduduk dimanfaatkan dengan ditanam bunga. Mengapa Bapak dan Ibu? Jadi kami lampirkan data pekarangan rumah ini karena sangat sedikit kami mendapatkan data bahwa warga di sini menanam tanaman toga. Jadi apa tanaman toga itu adalah tanaman obat keluarga, Bapak Bu. Jadi tanaman obat keluarga seperti misalnya kumis kucing, daun salam, dan lain-lain itu masih sangat sedikit. Di depan rumah itu cuma ada bunga, pohon. Itu berdasarkan dari survei kami ya Pak Bu. Kemudian next. Kemudian ada sistem pembuangan air limbah atau SPAL. Itu ada frekuensi sistem pembuangan air limbah warga seluruhnya yang berdasarkan kami data itu 100% warga di sini membuang air limbah itu ke selokan atau got. Kemudian pada frekuensi perokok di RT 17 ini yaitu lebih dari sebagian atau 61% masyarakat di RT 17 itu adalah perokok aktif. Next. Kemudian ada frekuensi pemeriksaan kesehatan lansia.
Nah, dari pengkajian yang kami lakukan itu terdapat hampir sebagian 42,9% lansia atau warga yang sudah lanjut usia di atas 50 tahun ke atas itu tidak pernah atau saat sakit saja melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian jenis penyakit yang sering diderita oleh lansia yaitu sebagian kecil 37,5% lansia di RT 17 itu memiliki penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian kita beralih untuk fokus ke data anak-anak, yaitu ada kondisi makan anak sekolah. Jadi berdasarkan data yang kami dapatkan, yaitu ada kondisi makan anak sekolah, sebagian kecil 14% itu malas makan dan sebagian kecil 10% tidak habis makan. Kemudian ada kebiasaan jajan anak-anak, yaitu dapat dilihat bahwa lebih dari sebagian, yaitu 62% kebiasaan jajan anak di RT 17 yaitu jajan terbuka di sekolah. Kemudian kami juga di sini memperhatikan pemeriksaan gigi ke pelayanan kesehatan, yaitu didapatkan sebagian besar atau 87,5% anak-anak di RT 17 ini tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan gigi. Kemudian ada frekuensi menggosok gigi, yaitu sebagian besar 87,5% menggosok gigi hanya satu kali sehari. Kemudian ada masalah gigi pada anak, yaitu terlihat sebagian kecil 33,3% anak di RT 17 ini memiliki karies dentis. Kemudian ada kesehatan reproduksi dan seks bebas. Ini kita beralih ke data remaja, yaitu ada sebagian kecil 20% remaja yang mendapatkan informasi tentang reproduksi dan seks bebas. Jadi ini kami juga perhatikan karena seperti yang kita ketahui pada tahun-tahun ini itu sangat marak tentang pernikahan dini, kemudian penyakit-penyakit menular, dan ini perlu diperhatikan sehingga kami mendapatkan data bahwa masih ada masyarakat di RT 17 ini remajanya yang belum mengetahui informasi tentang reproduksi dan seks bebas. Kemudian tentang narkoba dan nazar, yaitu ada hampir sebagian 43% remaja di RT 17 belum mendapatkan informasi tentang narkoba. Kemudian tentang penyakit HIV/AIDS, yaitu sebagian kecil 40% remaja di RT 17 belum mendapatkan informasi HIV/AIDS. Nah, Bapak dan Ibu-ibu tadi telah kami paparkan data-data yang senjang atau data-data yang berpotensi atau yang bermasalah di RT 17 RW 3 ini. Jadi setelah kami data itu Bapak dan Ibu, kan kami kasih pertanyaan-pertanyaan, kemudian di data, hasil data ini tadi kami kelompokkan Bapak dan Ibu. Jadi kami kelompokkan sehingga timbul beberapa masalah keperawatan yang dimana masalah inilah yang nanti kita akan buat kegiatan sehingga masalah ini bisa kita selesaikan bersama-sama. Nah, jadi tadi ada pertama yaitu data sebagian kecil 37,5% lansia memiliki penyakit hipertensi, kemudian ada 42,9% saat sakit saja melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian pekarangan penduduk tidak dimanfaatkan untuk menanami tanaman toga. Kemudian juga dari hasil wawancara itu lansia tidak pernah melakukan senam lansia karena belum ada pengadaan senam lansia di RT 17. Kami juga menemukan data Bapak dan Ibu karena kan di sini lumayan banyak lansianya. Dan di RT-RT sebelah itu sudah ada yang namanya posyandu lansia. Namun ternyata kami dapatkan informasi dari lansia di sini mereka itu belum mendapatkan informasi apapun mengenai pelayanan posyandu lansia ini. Dan ini sangat penting diperhatikan karena didapatkan tadi data banyak lansia yang
memiliki penyakit hipertensi yang beresiko menyebabkan kematian. Hal ini tentu harus kita perhatikan bersama-sama. Kemudian juga ada didapatkan banyak lansia yang tidak melakukan pengecekan tekanan darah secara rutin. Kemudian didapatkan beberapa lansia itu masih belum mengonsumsi obat hipertensi secara rutin. Kemudian ada lebih dari sebagian atau 62,5% anak-anak jajan di jajanan terbuka di sekolah, kemudian memiliki caries atau kalau kecek kita tuh karat di gigi tuh Pak yang hitam-hitam tuh. Nah, anak-anak di sini banyak Pak. Nah, terus ternyata anak-anak di sini masih malas gosok gigi, masih 1 kali sehari, harusnya kan 2 kali sehari. Nah, terus juga didapatkan hasil wawancara didapatkan anak-anak itu banyak pas main itu kan kami keliling-keliling. Nah, pas anak-anak ini main ternyata masih ada yang tidak pakai sendal, terus juga ada cuci tangan, taruh motor, makan jajan. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian juga hasil wawancara dari ibu balita atau anak-anak ini masih belum mengetahui makanan apa saja yang baik untuk anaknya, dan jika anaknya makan makanan malas makan, mereka hanya menuruti kemauan anak tanpa memperhatikan gizinya. Jadi terserahlah nak makan apa, yang penting makan gitu. Padahal itu kan tidak boleh, karena kan kita harus memperhatikan gizi yang seimbang untuk anak. Terus juga ada sebagian kecil remaja yang belum mendapatkan informasi tentang reproduksi dan seks bebas, kemudian belum mendapatkan informasi tentang HIV/AIDS. Kemudian juga kami temukan ternyata ada yang remaja putri itu memiliki gejala anemia. Terus dari hasil wawancara itu remaja masih belum mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dan seks bebas, HIV/AIDS dan belum mengetahui gejala dari anemia. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu tadi data yang sering membakar sampah di halaman rumah, kemudian perokok, kemudian juga limbah yang dibuang ke got. Terus juga tadi didapatkan ternyata apa dampak negatif yang kami dapatkan dari warga yang sering membakar sampah ini, Pak Bu. Ternyata ada warga 17 ini yang dia mengidap asma. Nah, pas orang dibakar sampah, dia terhirup asapnya, becek bapaknya itu asmanya kambuh. Jadi itu sering kambuh karena ngisap asap pembakaran sampah ini. Nah, jadi ini tentunya perlu diperhatikan. Kemudian juga didapatkan warga yang mengeluh banyak nyamuk di sekitar rumah mereka, dan terdapat warga yang mengeluh terkena DBD pada kurang lebih 3 bulan terakhir. Bapak dan Ibu, tadi yang kami sampaikan data-data yang menurut kami itu berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi warga R17 ini. Kira-kira Bapak dan Ibu setuju gak dengan data-data kami ini tadi itu tuh bisa menyebabkan masalah bagi kesehatan keluarga Bapak dan Ibu? Jadi Pak Bu, kalau setuju, di sini kami itu sudah merancang beberapa kegiatan. Namun di sini telah kita diskusikan lagi, Pak Bu, ini Bapak dan Ibu ini setuju atau tidak kami ini lakukan kegiatan ini? Ya Pak, jadi kami paparkan dulu kegiatan-kegiatan apa yang akan kami lakukan, rencananya kami lakukan. Bapak dan Ibu mohon didengarkan, sekiranya ada saran, kritik, itu diskusikan sama-sama. Bisa ya Pak Bu? Nah, kita tengok ya Pak ya. Pertama, itu ada penyuluhan diet untuk penderita hipertensi, terutama lansia. Diet ini bukan diet nak kurus ya Pak Bu ya.
Diet ini adalah makanan-makanan yang bisa mencegah hipertensi ini. Jadi supaya tekanan darah lansia atau warga di RT17 ini stabil dengan gaya hidup dan konsumsi makanan yang sehat dan baik untuk penderita hipertensi. Nah, kemudian di sini kami juga melakukan sebelum penyuluhan itu nanti kami kasih dulu tes untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sini, itu dites dulu pengetahuannya sejauh mana paham tentang hipertensi ini. Nah, terus juga kami di sini melakukan penyuluhan pentingnya minum obat dan kontrol tekanan darah secara rutin. Karena berdasarkan data yang kami dapat tuh Pak Bu, banyak yang tekanan darah ini tidak mau minum obat, keceknya banyak mual, lebih minum obat, pusing. Jadi ya cak mana tidak terkontrol tekanan darahnya ya kan, karena kalau minum obat beda mau. Nah, terus ada juga kami lakukan senam hipertensi dan memberikan rebusan air daun salam pada penderita hipertensi. Jadi nanti kegiatannya tuh misalkan kami lakukan penyuluhan, terus nanti tekanan darah bapak dan ibu tuh kami ukur, yang sekiranya tensinya tinggi atau tekanan darahnya tinggi, nanti kami kasih rebusan daun salam yang berupaya untuk menurunkan, dan juga kami berharap bisa bapak dan ibu lanjutkan dengan minum rebusan daun salam ini sebagai upaya untuk mengontrol tekanan darah. Terus juga ada, nah Pak Bu tadi juga disampaikan Pak RT ada tempat untuk nanam hidroponik tuh kan. Nah, tapi sebenarnya tujuan kami di sini tuh Pak lebih fokus pada penanaman tanaman obat tadi, tanaman obat keluarga. Jadi nanti kami sediakan bibit-bibit tanaman. Nah, jadi kami budidaya dulu, dan juga kalau tumbuh kelak kami bagikan ke bapak dan ibu sekalian, terus ditanam. Yang kami di sini berharapkan supaya misalnya ada yang sakit lah, kata bisa untuk dengan obat herbal. Nah, terus juga ada kami lakukan pemeriksaan kesehatan, tekanan darah, dan di sini mungkin insya Allah kami juga tambah pemeriksaan kesehatan lainnya. Nah, terus kalau di anak-anak ini nanti insya Allah kami kalau bapak dan ibu setuju, nanti kami kumpulkan anak-anak yang ada di lingkungan RT 17 ini, kemudian kami kasih penyuluhan tentang jajanan sehat dan manfaat makan sayur kepada anak-anak. Nah, terus juga penyuluhan tentang pentingnya gosok gigi 2 kali sehari dan pentingnya cuci tangan 6 langkah yang benar sebelum makan. Nah, terus nanti kami lakukan demonstrasi cara untuk gosok gigi yang baik dan benar, kemudian juga demonstrasi cara cuci tangan 6 langkah yang benar sebelum makan. Upaya kami di sini kan untuk mencegah anak-anak di RT 17 ini supaya mereka ini meninggalkan perilaku yang kurang baik, yang tidak baik, sehingga bisa mengurangi resiko untuk terkena penyakit. Nah, jadi di sini Pak Bu kami akan lakukan juga penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu adalah kita upayakan sama-sama pemberantasan jentik nyamuk sebagai upaya untuk mencegah warga RT 17 ini terkena penyakit DBD. Kemudian juga nanti insya Allah kalau Bapak dan Ibu setuju, kami akan berkoordinasi dengan Puskesmas untuk penaburan bubuk abate. Jadi bubuk abate itu bubuk yang nanti kita taruh di selokan-selokan tuh supaya jentik nyamuknya tuh mati dan tidak ada nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit DBD. Wah.
Baik Bapak dan Ibu, tadi sudah kami paparkan baik data yang berpotensi menjadi masalah, kemudian juga rencana-rencana kegiatan yang kami usulkan untuk masyarakat RT 17 ini apakah disetujui atau tidak untuk kami lakukan. Nah kemudian untuk kita lebih terbuka, lebih bermusyawarah di sini. Kami berikan kami ajak Bapak dan Ibu sekalian untuk bermusyawarah. Jadi kapan kegiatan ini dilakukan, di mana tempatnya. Jadi kami libatkan langsung Bapak dan Ibu sekalian. Karena kan ini kan wilayah RT, wilayah tempat tinggal Bapak dan Ibu. Pasti Bapak dan Ibu ini mau keluarganya sehat segala, iya dak? Nah jadi kami ajak Bapak dan Ibu diskusi di sini bersama ketua kami. Kepada Indo dipersilakan. Baik Pak, Bu, sambil makan, boleh dimakan, tapi sambil ini Pak ya kita diskusi santai aja Pak ya. Jadi kan tadi udah disampaikan sama rekan saya, jadi untuk 1 minggu ke depan itu kami ada melaksanakan beberapa kegiatan. Jadi, nah dengan tujuannya kita melakukan musyawarah ini, kami di sini memohon bantuannya dari Bapak Ibu. Nanti kita diskusikan itu untuk waktu, tempatnya itu kapan dan di mana, kemudian itu penanggung jawab dari warganya yang bisa membantu menggerakkan dari warganya, yang bisa mengajak. Nanti takutnya kalau kami aja yang menjadi tanggung jawab, nanti waktu kegiatan itu nggak ada yang ikut. Kami udah menyiapkan semuanya, tapi tidak ada yang datang. Nah, jadi nanti Bapak Ibu mungkin ada yang bersedia menjadi penanggung jawab dari kegiatan kami, nanti mungkin boleh mengajukan nama atau menyarankan nama dari Bapak Ibu kalian. Jadi yang pertama ini kan kami ada kegiatan ini untuk melakukan koordinasi dengan kader dalam menggunakan informasi dalam bentuk penyuluhan atau promosi. Jadi untuk kegiatan kami yang pertama itu Pak, di sini seperti yang saya sampaikan tadi itu ada yang namanya penyuluhan diet untuk penderita hipertensi. Jadi untuk sasarannya di sini itu untuk ibu-ibu atau bapak yang lansia, ataupun ada yang belum lansia tapi udah merasa pernah punya riwayat hipertensi, boleh nanti ikut untuk kegiatan kami. Jadi itu nanti untuk kegiatannya kami melaksanakan kegiatan penyuluhan, kemudian sembari penyuluhan kami juga akan melakukan cek kesehatan. Itu ada tekanan darah. Nah, kemudian kami di sini ingin meminta pendapat dari Bapak Ibu untuk kira-kira untuk 1 minggu ke depan, mulai Senin berarti sampai Minggu itu kegiatan untuk penyuluhan diet pada hipertensi ini kita bisa laksanakan pada hari apa kira-kira Bu? Warganya sepakat hari Minggu ya Pak? Hari ini deh, masalahnya pada umumnya kan kami di sini ini buruh harian lupa. Ya, kalau hari Minggu tuh mudah-mudahan bisa. Nanti kita masih laki-lakinya, bapak-bapaknya.
Kalau untuk hari Minggu itu berarti kita laksanakan jamnya dari pagi saya. Kalau untuk mancing bisa lah mancing dari subuh. Lewatin aja biar mancing. Dari pagi mas. Nah, kalau bagi ibu-ibunya kan untuk bapak-bapaknya gitu lah. Kalau ibu-ibunya bisa masyarakat koordinatif sama ibu. Itu hari-hari Bu sudah maksud mengikat. Kalian Bu. Ya. Kalau untuk tempatnya itu kira-kira Pak RT kita bisa laksanakan di sini lah Pak. Bisa lah ya. Jadi mungkin banyak kegiatan kami kelak di sini Pak ya. Tahu Pak ya. Tempatnya bebas di RT-nya. Ya. Ya. Nah untuk warganya kira-kira bisa cek mengajak dari Bapak Ibu siapa dah? Yang misalnya yang pas kegiatan RT. nggak dari warganya selain Pak RT ya? Siapa? Om Anto. Asisten. Nah, Pak asisten Pak. Om Anto. Ya. Om. Ya. Ya itu. Dua Pak. Pak Tony. Pak Tony. Pak Tony. Yang mana bapaknya? Bisa Pak bantu kami kelak waktu pas kegiatan dan mengajak warganya ya, kegiatan ini penyuluhan diet untuk hipertensi hari Minggu. Pak Tony diet Pak. Iya Pak, jadi kita penyuluhan sekaligus setelah itu ada cek kesehatan juga. Nah, jadi biar warganya datang kan kami ya mohon bantuannya lah dari warganya juga untuk manggil atau ngajak lah istilahnya. Pak Tony sama Om. Iya. Hari Minggu. Dari. Pak Tony sama. Nah ya betul berarti untuk yang penyuluhan hipertensi itu hari Minggu Pak ya Bu, sepakat ya hari Minggu pagi. Dan untuk jamnya mungkin nanti kami koordinasi lagi sama Pak RT. Insya Allah mungkin jam 8 lah sekaligus. Kita ada senam juga. Nah mungkin kita untuk ibu-ibunya nanti yang aktif bisa senam datang. Hidup semua dari kami banyak. Aku yakin kalau ibu ada bapak-bapak galak juga. Yakin. Galak apa tuh Pak? Aku ya. Boleh. Ya, berhenti mancing dulu. Oh ya, jadi kan selain senam tadi kami pas selesai senam itu menyediakan untuk yang kan habis selesai senam kita cek tensinya dulu kan Pak. Habis sebelum senam kita cek tensinya. Nah kalau kan ketahuan siapa aja yang tekanan darahnya tinggi, hipertensi waktu itu. Nah kami saat kegiatan itu kami sediakan air rebusan daun salam. Nah jadi itu kalau untuk air rebusan daun salam ini udah terbukti insya Allah bisa menurunkan hipertensi atau darah tinggi dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Juga ada efek samping. Kalau untuk efek samping itu sedikit karena itu obat herbal Pak. Jadi insya Allah aman. Ya kami juga udah apa istilahnya
mencari informasi ini dari beberapa sumber yang terpercaya, Pak. Jadi kami nggak mungkin lah ya, istilahnya kami ngasih minuman ke warga yang malah tambah parah sakitnya. Nanti kami juga yang malah kena masalah kan, Pak. Ya. Takutnya ada yang cocok, ada yang enggak. Oh iya. Biasanya kalau untuk cocok tidaknya itu kembali ke istilahnya kayak pribadi imun dari masing-masing warganya. Jadi makanya itu ini kami terapkan, nanti ada istilahnya kami juga kayak mereview ibu mana yang cocok dengan terapi ini. Misalnya kami menyebutnya terapi untuk minum air dari daun salam. Nah yang tidak cocok mungkin nanti kami coba cari alternatif lain. Bisa kami bantu cari, kami kasih edukasi bahwa obat-obat lain yang herbal lain yang cocok untuk ibu-ibu yang nggak cocok di daun salam ini. Nah, kemudian ini untuk tanaman toga. Jadi itu kan kemarin Bapak RT juga udah merekomendasikan ke kami itu untuk menghidupkan kembali itu yang di belakang kalau Bapak Ibu sekalian itu ada hidroponik. Itu nanti insya Allah kami tanam juga obat-obat tanaman obat. Nanti apabila udah misalnya udah cukup untuk panen lah, nanti kami bagikan kepada warga-warga. Nah untuk kegiatan ini Pak, kira-kira kalau kegiatan kita hari Sabtu itu bisa lah Pak? Beberapa dari Sabtu itu hari-hari sore lah. Atau sesudah maghrib mungkin karena untuk penyuluhan. Ya. Bisa mungkin Sabtu sorenya itu malam lah, malam. Malam Bu, malam. Kalau untuk penyuluhan kalau misalnya situasi Sabtu itu habis maghrib, kembali yang pertama tadi. Nah, mayoritas bapak-bapak di sini RT 17 ini buruh harian lepas. Itu lebih dari 90%. Nah ini balik saya tanyakan lagi Pak, kalau selain malam Sabtu ada tidak hari lain misal kira-kira kami melaksanakan penyuluhan gitu? Selain Sabtu atau Minggu? Sebenarnya habis maghrib itu bisa. Bisa aja hari-hari biasa. Hari-hari biasa. Habis maghrib Pak ya. Oh jadi yang beda Pak, kita sepakati kalau untuk kegiatan yang kayak penyuluhan mungkin kita laksanakan habis maghrib Pak ya, malam. Nah mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang kayak senam, terus apa namanya, nanam toga tadi itu laksanakan minggu ya. Udah sekolah, balik sekolah. Oh iya. Nah ini kan juga selain penyuluhan untuk bapak-bapak sama ibu-ibu juga, kami juga ada nih penyuluhan untuk anak-anak Pak. Nah untuk anak-anak itu kira-kira kalau sore kegiatan anak-anaknya apa Bu Pak? Tinggal ibu yang jawab. Ya apa Bu? Kegiatan anak-anaknya kalau sore bisa tidak kami ajak kumpulan anaknya untuk kami kasih penyuluhan?
keluhannya tentang sikat gigi, cuci tangan. Boleh. Sabtu sore ya, bisa ya? Sabtu sore ya. Kalau nanti untuk acara anak-anaknya Sabtu sore. Mungkin nanti untuk ibu-ibunya bolehlah bantu kami untuk ngajak anak-anaknya. Iya. Nah Pak, jadi selain cek penyuluhan, selain cek-cek tensi darah, terus pengenalan atau enggak tadi, kami juga untuk pengen ngajak, istilahnya ngajak bapak ibunya untuk gotong royong. Nah, mungkin kan tadi kan sudah disampaikan juga kan nanti itu hari Minggu Galau lah misalnya. Nah, jadi kira-kira nih Pak, baiknya itu kita urutannya untuk warga-warga enaknya cak mana? Kita gotong royong dulu, atau senam dulu, atau cek kesehatan dulu, cak mana? Yo, biar Pendapat saya enaknya. deh, pendapat saya untuk pengecekan dan untuk senam di bawah zuhur, di bawah jam 12. Nah untuk gotong royong lewat dari itu sore. Ya, sore. Lagi yang kita mau gotong royong apa? Kegiatannya apa? Kegiatan isi kegiatannya apa? Kebun. Bukan masalah hari Sebenarnya Pak ya kami itu bukan masalah sehari apa itu. Kami kan seminggu tuh Pak kan kegiatannya. Nah, tapi tadi udah ditanya kan tadi kebanyakan mayoritas guru. Nah itu sepakatnya kebanyakan ini kosong minggu. Nah, kalau bisa kalau memang ada hari lain juga kami siap Pak untuk memfasilitasi. Tapi kalau memang hari Minggu Galau, itulah tadi saya tanyakan kira-kira cak mana baiknya urutannya cak mana enaknya di warga cak mana. Atur waktunya. Atur waktunya. Gimana? Biar. Nah, biar. Jadi kalau untuk gotong royong itu bedakan hari baik. Minggu itu fokuslah kegiatan yang apa tadi pemeriksaan, senam. Minggu kan orang sekolah masih kan. Minggu depan bisa kita gotong royong atau minggu itu fokuskan lalu kegiatan itu anak-anak kan bisa sore. Sore anak-anak bebas hari aku baik bisa sore. Senin, Selasa, Rabu, Kamis anakmu udah bisanya Selasa, Senin, Selasa bisa anakmu. Rabu bisa, Jumat bisa. Nah, Sabtunya latihan juga. Iya. Ya, Senin. Pokoknya anak tuh mulai besok bisa direncanakan kapan harinya. Kita bisa tentukan anak-anak tuh. Nah, kalau yang masalah pemeriksaan apa senam itu fokus kalau di hari Minggu. Gotong royong jangan disatukan dengan hari yang beda. Apa minggu depan? Kalau bisa, kalau sebulan gitu. Iya sebulan ya gotong teman. Kegiatannya seminggu. Kalau satu minggu bisa. Tidak bisa. Sebulan bisa. Bisa, minggu depan itu gotong royong tidak masalah. Kegiatan orang yang fokus untuk pemeriksaan senam tadi fokuskan di hari Minggu. Kalau untuk penyuluhan bapak-bapak tadi pagi bisa hari apa kalau enggak dikoordinasikan aja kelar bisa. Itu gampang itu. Tidak, jangan dibincangkan ini tim rumit. Kita gampang-gampangkan aja ya mas. Nah, yang jelas bapak-bapaknya ada galau risiko. Anak-anaknya sore kapan aja bisa dari Senin sampai Sabtu Minggu. Penyuluhan bapak-bapak ibu-ibunya habis maghrib. Nah, kalau yang kegiatan pemeriksaan gratis senam apa sebagainya dari hari Minggu. Udah selesai. Itu betul. Tinggal ketiga kalau masalah gotong royong hari Minggu depan bisa. Kita kadang kami gotong royong 1 bulan 1 kali. Kemarin sudah gotong royong. Aku loh, gotong royong terus.
Nah, jadi di Ramboras itu sudah maghrib penyuluhan. Anak-anak tadi sore kapan tuh waktunya kelak dikoordinasikan lagi. Yang pemeriksaan gratis, senam sehat, apa sebagainya itu difokuskan di hari Minggu pagi, mulai jam 8:30 atau jam 9. Bukan karena mau bayar jam 8, yang harus yang beda. Pokoknya mulainya jam 8. Jangan naik kemarin lah. Anak yang sebelum kemulakan jam 9 dia mulai. Tapi senam jam 8 lah. Senam dulu dia jam 8. Alhamdulillah pun jalan lo kemarin ke senam. Rio, sudah senam pemeriksaan. Termasuk Ibu Rika kalau di situ kemarin. Menampingi waktu untuk orang pemeriksaan. Udah. Masalah penyuluhan sudah, atau yang kita minggu depan, kalau bisa, orang sore besok kita bersihkan lapangan dulu. Ibu-ibu gue, mama, bapak kalau kening namanya poli, ya kan? Hanya di situ banyak rumput putri malu. Sakit kalau kaki bijak duri, cabut, tak bisa mana besok sore ya. Kita bersihkan lapangan poli dulu. Bola ada 5 buah bisa kalau. Net baru ada. Dan tutup lagi kita ganti kita pasang net baru, tapi dengan syarat net baru itu buka tutup dan baca dipasang terus hancur nih, cuma aja kita beli terus net lah. Dan Oke Pak, Bu, jadi tadi udah disampaikan sama Pak RT-nya kan, jadi kita sepakati aja. Jadi untuk 1 minggu ini itu kegiatan kita itu ada penyuluhan, sama yang di minggu awal ini berarti kita ada cek kesehatan sama senam tadi. Nah, perlu saya sampaikan juga Pak, kenapa saya tadi kayak istilahnya mengajak warganya untuk kegiatan di 1 minggu awal itu, karena untuk 1 minggu awal ini kami itu khusus di komunitas. Jadi komunitas dari seluruh warga ini. Nah, untuk masuk minggu ketiga itu kami fokus ke keluarga. Jadi kami hanya intervensinya ke beberapa keluarga yang kami jadikan pasien nanti. Nah, untuk minggu yang terakhir itu kami fokus ke lansia. Nah, jadi mengapa kami tadi istilahnya mengajak untuk mensepakati untuk di 1 minggu kegiatannya itu tadi karena kami sudah ada jadwal dari kampus kami itu per minggunya udah ada istilahnya kayak bagiannya. 1 minggu itu komunitas, 1 minggu itu untuk keluarga, 1 minggunya untuk lansia. Nah, untuk masalah gotong royong tadi insya Allah kami sepakat itu di minggu keberapa? Minggu terakhir ya Pak ya? Ya. Nah, jadi nanti kami sepakati, kami setuju, kami siap untuk membantu. Nah, ini Pak ya, mungkin kami ngomong dari awal ya Pak ya. Jadi untuk setiap kegiatan nanti misal apabila kami dari segi konsumsi atau dari segi apa yang kami berikan itu tidak dirasa tidak layak lah bagi Bapak Ibu itu, mohon maaf ya Pak, karena kami jujur kami ini sebenarnya dana-dana ini dari kantong kami pribadi, bukan dari kampus. Nah, mungkin kedepannya apabila Bapak Ibu ada istilahnya ingin membantu kami lah istilahnya, bantu support apa gitu, apa bantu ngasih apa gitu, kami sangat terima kasih. Nah, jadi itulah kami sampaikan. Jadi takutnya nanti kalau Bapak Ibu waktu kami lakukan kegiatan misalnya konsumsinya kurang atau tidak dapat air minum atau tidak dapat snack, kalau Bapak Ibunya istilahnya di belakang kami ngatai kami lah, ayo muda anak-anak tuh ngadakan kegiatan lang undang tak ngasih apa-apa. Nah, kami ngomong pahitnya di awal ya Pak ya.
Terus mungkin udah disepakati, saya rasa untuk rekan-rekan lain ada yang mau disampaikan? Jangan bisik-bisik nih, ngomong di depan deh. Ngomong di depan nih lah. Jangan bisik-bisik. Sabar lah, sabar lah. Aku yang udah Nah mungkin saya rasa itu tadi udah sepakat Pak ya untuk kegiatannya. Jadi untuk mulai Senin sampai Minggu nanti itu ada penyuluhan, dan untuk minggunya itu ada kegiatan senam sama cek kesehatan tadi. Nanti untuk waktu dan tempat penyuluhan itu nanti kami konfirmasi lagi pada Pak RT. Nanti mohon bantuannya Pak ya untuk sebarluaskan ke warga-warganya, untuk ngajak juga warganya biar istilahnya kegiatan kami itu ramai lah Pak. Kami di sini juga pengen bermanfaat lah dari warga-warga di sini, biar kelak waktu kami udah selesai kegiatan ini ada bekas ingatan ibu bapak tuh apa dah bapak tuh ingat kami anak-anak Poltekkes tuh bagus-bagus anaknya, lama-lama kegiatannya juga asik seru, tidak membosankan. Jadi istilahnya setelah kami pergi dari sini itu kami meninggalkan nama baik, bukan nama buruk. Kami juga di sini membawa nama baik kampus, nama mater kami. Nah, jadi mohon bantuannya Pak ya, mohon partisipasinya, sukseskan kegiatan kami. Nah, jadi saya juga minta maaf apabila kelak waktu kegiatan banyak salah sama bapak ibu-ibunya. Mungkin saya rasa cukup untuk musyawarah malam hari ini. Saya selaku ketua dari kelompok kami ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, sudah menyempatkan waktunya, sudah istilahnya ada kegiatan lain tapi tetap datang ke sini. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik hadirin Bapak Ibu sekalian, demikian acara kegiatan musyawarah masyarakat kelurahan pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian telah mendukung terselenggaranya kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di kelurahan di RT 17. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Foto ibu-ibu bapak-bapak. siap belum?
Kasih kode 1 2 3. Satu, dua, tiga. Bebas. Bebas 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Salam itu buat kali. Salaman dulu kembali. Maksudnya mau pegang dari ini. Thank you.
tak ada yang kebayang.